Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu dengan saya Yunusen Muhammad di channel YouTube Yunusen. Akhir-akhir ini kita sedang disibukkan oleh corona, sebuah virus yang menyerang hanya kepada manusia. Dalam kehidupan, mesti ada dua sisi yang berbeda. Seperti uang kertas akan berlaku ketika ada dua gambar yang berbeda. Uang kertas tidak akan berlaku ketika hanya di print satu saja. Misal ininya putih, kosong, dan ini ada, itu tidak berlaku sama dengan kehidupan. Begitupun dengan corona, ada sisi negatif, ada juga sisi positif. Sisi negatifnya tidak usah saya sebutkan, tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil hikmah dari virus corona. Ada dua hal minimal hikmah dari adanya virus corona ini. Satu, kita lebih banyak dengan keluarga. Yang kedua, kita bisa memaksimalkan teknologi yang ada untuk pembelajaran yang lebih baik. Salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh. Akhirnya semua orang beradaptasi agar mampu kita belajar dengan jarak yang begitu jauh. Saya merasa senang akhirnya semua stakeholder pendidikan, semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan akhirnya menyesuaikan diri untuk bisa belajar jarak jauh. Nah, kita pun membuat video ini salah satunya sebagai salah satu respon terhadap virus corona, juga respon terhadap perkembangan zaman. Semoga adanya video ini memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama bagi saya yang membuatnya. Nah, baik teman-teman semuanya, kita insya Allah akan rutin membahas tentang bab-bab pendidikan, dan yang pertama sekali kita akan membahas tentang konsep pendidikan. Teman-teman semuanya, dilihat dari besar kecilnya ataupun dilihat dari sudut pandang masyarakat, ada dua pendidikan itu. Pendidikan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang masyarakat, kedua dari sudut pandang individu. Dari sudut pandang masyarakat, pendidikan itu adalah pewarisan kebudayaan, pewarisan ilmu dari generasi tua kepada generasi muda. Itulah pendidikan. Di masyarakat sering sekali, bahkan saya pun sejak dulu mengikuti pendidikan dalam masyarakat. Dalam masyarakat banyak sekali pendidikan yang memang sejujurnya tidak dikatakan pendidikan, tapi itulah pendidikan. Contoh, gotong royong, itulah pewarisan kebudayaan. Kemudian juga dalam hal saling membantu ketika ada seorang warga yang membuat rumah. Kemudian juga ada diniyah di sana. Ada kumpulan RT, musyawarah desa, musyawarah dusun. Itulah adalah pendidikan. Jadi pendidikan dalam skup masyarakat adalah pewarisan kebudayaan ataupun nilai-nilai luhur dari generasi tua kepada generasi muda. Itu pendidikan dilihat dari sudut pandang masyarakat. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, banyak sekali pendidikan-pendidikan dalam masyarakat yang bisa kita ambil. Dalam budaya, dalam berkesenian, itu saya kira mengandung pendidikan yang luar biasa. Nah, tentu kita tinggal memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu dalam pewarisan kebudayaan pun ada yang memang sejalan dengan pemikiran kita, ataupun yang memang kurang sepaham, tidak masalah. Jangan menjadi kita berontak, jangan menjadi frontal. Sederhana sekali, kalau itu baik ambil, yang tidak baik jangan diambil. Itulah pewarisan kebudayaan ataupun itulah pendidikan dalam konteks masyarakat. Yang kedua, konteks pendidikan dalam sudut pandang individu. Nah, dalam sudut pandang individu, pendidikan itu adalah proses penggalian potensi yang ada dalam diri kita. Itulah pendidikan. Seperti lautan, ibaratnya lautan, diri kita itu ya begitulah. Banyak sekali rahasia di lautan itu. Jelas ada ikan, ada berbagai jenis terumbu karang, ada juga pemandangan, bahkan ada mutiara di sana. Nah, itu proses pendidikan dari sudut pandang pribadi seseorang begitu ya. Artinya teman-teman semuanya, dalam menyelami pendidikan secara pribadi ini tentu tidak mudah. Seperti kita menyelam ke dalam lautan, perlu persiapan yang bagus, perlu napas yang sehat, perlu juga alat. Nah, sama dalam pendidikan secara individu, penggalian potensi ada di diri kita itu memerlukan effort atau memerlukan perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah. Nah, artinya sekali lagi teman-teman semuanya, pendidikan dalam individu itu adalah penggalian potensi dalam diri kita. Layaknya sebuah lautan, proses penggalian diri kita itu tidaklah mudah. Artinya perlu perjuangan untuk mendapatkan potensi yang benar-benar ada dalam diri kita. Nah, bagaimana tipsnya? Sederhana begini, teman-teman semuanya, untuk mengetahui potensi dalam diri kita, walaupun sejujurnya
prosesnya itu panjang sekali. Seperti guru saya bilang bahwa karakter itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Karakter itu pembentukannya panjang. Termasuk potensi diri kita itu kita bisa gali tidak mudah gitu ya. Nah, paling tidak ada dua hal yang bisa kita tanyakan pada diri kita untuk menggali potensi diri kita. Pertama, apa kelebihan diri kita? Yang kedua, apa kekurangannya? Atau juga kita bisa menggali potensi dengan analisis SWOT. Apa kekuatannya, strength-nya, apa kelemahan diri kita, weakness-nya, apa opportunities-nya, apa peluangnya, dan apa ancaman dari luarnya. Nah, teman-teman semua bisa melakukan ataupun bisa memakai analisis itu, atau juga bisa analisis SWOT. Ada juga banyak sekali analisis untuk menganalisis diri kita sendiri, untuk menyelami potensi diri kita. Nah, artinya sekali lagi bicara pendidikan ada dua, dari sudut pandang masyarakat juga dari sudut pandang individu. Sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Kita cukup memfilter mana yang bagus kita ambil, yang menurut kita tidak bagus jangan diambil. Kuncinya jangan menjadi frontal dalam bermasyarakat. Gitu. Yang kedua, pendidikan dari sudut pandang individu adalah bagaimana penggalian potensi diri kita, agar kita betul-betul mendapatkan potensi yang ada dalam diri kita. Caranya bisa kita melakukan analisis dengan berbagai jenis analisis, kita bisa terapkan dalam diri kita. Paling sederhana ada dua hal, apa kekurangan diri kita, apa kelebihan diri kita. Dengan cara seperti itu kita akan bisa analisis, kita akan kemana arahnya setelah tahu kelebihan kita dan setelah tahu kekurangan kita. Nah, itu saja untuk materi hari ini, untuk pertemuan perdana ini tentang konsep pendidikan dari dua sudut pandang, individu dan masyarakat. Sekian, semoga kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan semoga kita selalu belajar di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.